Bidadari, chapter 121, Madu dan Racun. Nggak usah ngegas gitu deh, Pak. Ya kamu, bikin aku pening aja, disuruh ngeles terus. Sengit Reiko lagi. Terus ngapain juga kamu tutup-tutupin gitu? Dari tadi aku juga udah ngeliat bentuknya kayak gimana, nggak bakalan bikin aku nafsu. Saya sangat bersyukur kalau Bapak nggak nafsu, karena saya juga nggak nafsu sama Bapak. Aida berdesis. Sekarang Bapak keluar deh, terus sini kasih ke saya cukurannya. Telapak tangan Aida pun membuka, membiarkan Reiko menaruh sesuatu di sana. Tapi tentu saja bagian tangan kirinya tidak mau ditarik dari pangkal kakinya. Aida tidak menutupi bagian atas tubuhnya, karena dari tadi Reiko menyinggung bagian itu tidak perlu ditutupi. Tidak ada yang harus ditutupi, sudah rata. Seakan tertantang dengan ucapan Reiko, makanya dia memilih menutup di bagian bawah saja. Cukur yang bersih. Nah, Bapak ngapain di situ? Minggir, keluar dulu Pak. Sentak Aida emosi. Sekarang gini, bagian kaki saya kebuka, udah kayak bentuk huruf V. Soalnya Bapak ganjel kaki saya dua-duanya pakai kursi. Terus Bapak di tengah-tengahnya jongkok. Saya disuruh bercukur. Bapak mau ngapain? Liatin milik saya. Kamu tuh milik saya. Sejak ijab kabul itu, kamu milik saya. Sentak Reiko lagi. Saya cuma mastiin apa yang saya punya itu bersih. Cepat bersihin, nggak usah banyak omong. Bapak nih ya, saya itu bukannya barang. Jangan buat kepalaku pening. Cepat bersihkan itu, atau kamu nanti masuk angin di sini berlama-lama di kamar mandi. Apa kamu ingin nunjukin terus tubuh kamu yang rata depannya itu di hadapanku? Aida kesal dan gemas. Akhirnya dia terpaksa membuka tangan kirinya, menunduk untuk memastikan dia mencukur dengan benar. Di situ belum bersih. Gila sih matanya ngeliatin kayak gitu, kayak ngeliat berlian. Sampai detail banget harus bersih. Kesal Aida karena detail sekali Reiko mengomentari dan mengoreksinya. Berdarah itu. Kenapa bercukur gitu aja bikin aku stres sih ngelihatnya? Omel Reiko. Diam. Sini, kasih ke aku cukurannya. Jangan ngelakuin apa-apa. Pak, jangan dibuang, itu bisa dipakai lagi. Reiko sudah mengambil cukurannya. Yang kayak gini tuh cuma bisa dipakai untuk satu kali aja. Ini bukan untuk dipakai berkali-kali. Ah, kamu ini. Reiko kesal sendiri. Kenapa dia juga harus ceramah untuk masalah sepele macam ini? Tunggu, diam di sini. Dan selesai bicara, Reiko keluar sebentar dan kembali terburu-buru. Pakai ini. Dan menyerahkan kapas yang sudah diberikan antiseptik. Sudah, jangan dibersihkan lagi. Nanti biar aku yang urus. Nggak mau. Nanti aku pakai cermin aja bersihinnya. Mana aku tahu itu berdarah. Soalnya kan tadi disuruhnya sampai ke belakang-belakang juga bersih-bersihin. Ya iyalah, bulu yang terhubung antara lubang depan dan belakang itu yang rentan bakteri dan harus bersih. Bukan bagian depan aja. Karena bakteri dari bagian belakang itu bisa berpindah lewat bulu. Sengit Reiko. Besok aku uruslah. Sekarang jangan dulu karena itu baru berdarah. Ih, aku nggak mau. Kalau aku sudah bisa ngebersihin sendiri, biar aku aja yang bersihin sendiri. Diamlah. Reiko sudah mengambil shower dan dia langsung menyiram tubuh Aida yang tentu saja membuat Aida ngedumel dalam hatinya. Mau aku bersih atau tidak, yang kena masalah tubuhku sendiri. Lagian, dia tidak menyentuhku dan aku pun tidak ingin disentuh olehnya. Kami tak ada hubungan apapun. Apa karena dia berpikir dia sekarang menjadi dokter, makanya dia bisa bersikap seperti ini, mengomentari semua di tubuhku. Sebenarnya yang dikatakan oleh Aida ini benar, tapi guys, perempuan macam apa sih tidak bisa membersihkan tubuhnya sendiri? Tak tahu kalau yang seperti itu harus jaga kebersihannya. Bagian penting tak dijaga, padahal itu bagian terpenting untuk keharmonisan hidupnya. Makan gak dijaga, padahal tahu kalau dirinya punya bakat keturunan kanker. Harusnya lebih jaga makan, supaya tidak harus terkena penyakit yang mengerikan itu. Apa susahnya sih menjaga diri sendiri? Harusnya
nggak akan sampai diangkat kalau dari 10 tahun yang lalu kamu bisa menjaga dirimu untuk tidak makan makanan yang menyebabkan penyakit itu tambah berbahaya di tubuhmu, membuat benihnya aktif. Belum lagi, tangan lagi luka begini, tapi kukunya panjang. Ini kan bisa bikin infeksi. Kuku kaki juga panjang, tapi kan ini belum bisa dipotong jadinya. Memang kamu nggak punya gunting kuku? Kini, Reiko sudah membawa Aida ke dalam kamar. Tapi kata-kata itu terdengar di telinga Aida sejak Reiko membilas tubuhnya sampai menghandukinya dan membawanya ke kamar, memakaikannya baju, hingga sekarang mau membalut tangannya yang terluka. Dia melihat kuku Aida yang panjang, protes lagi. Apa dia tidak tahu sih kalau kepalaku jadi pening mendengar semua ocehannya itu? Udah kayak ibu-ibu marahin anaknya sih. Aida kesel, tapi dia tidak mau membalas kata-kata apapun pada Reiko, karena sekali dia balas maka jawabannya akan sangat panjang sekali untuknya, apalagi sejak dirinya tadi melukai bagian tubuhnya dengan cukuran. Tapi biar dia cerewet, dia memang tidak melakukan apapun padaku. Dia hanya membantuku saja, walaupun ini tidak nyaman, apalagi sampai dia sekarang menyucikan lagi pembalutku di dalam kamar mandi begitu. Masih marah-marah Reiko, tapi dia memang sudah pergi ke kamar mandi dan menyelesaikan satu urusannya yang membuat Aida memang tak enak hati. Hari ini sudah berkali-kali Reiko membersihkan darah haidnya. Jelas saja rasa hatinya tak jelas. Tapi tetap saja dia menyebalkan karena terus-terusan mengotori mataku. Kesal Aida, yang sebetulnya di awal ketika Reiko di kamar mandi hatinya merasa tak enak. Tapi saat pria itu sudah keluar, lagi-lagi menguras emosi Aida. Entah kapan rasanya emosi ini bisa hilang. Pak, pakai celananya nggak bisa apa di kamar mandi? Reiko membuka handuknya dan memaksa Aida melengos ke kiri saat dirinya mengambil celana training yang ada di sisi tempat tidur Aida. Basah lah, lihat aja tuh kursi di kamar mandi basah. Reiko tadi membawakan kursi pantry, makanya kondisi yang tadi Aida bilang berbentuk huruf V itu membuat telapak kakinya berada agak di atas sehingga seperti seseorang yang ada di dokter kandungan, duduk dengan bagian pangkal terbuka. Ini juga yang malah sekali diingat-ingat oleh Aida. Udahlah Pak, saya mau tidur. Jangan tidur dulu, rambutnya masih basah. Tunggu dulu di sini, aku mau cuci baju dulu sambil bikin makanan untukmu. Reiko membawa keluar lagi sampah dan baju kotor Aida, membiarkan wanita itu di kamar sendiri. Dari wajahku yang tadi penuh dengan make up sampai sekarang bersih. Tubuhku juga bersih. Dia benar-benar mandikanku bersih sekali, bahkan lebih bersih daripada aku mandi sendiri. Dan saat sendirian inilah Aida memperhatikan kulitnya. Ya, Reiko memang memastikan kalau wanita itu bersih, bukan hanya memandikan dengan sabun saja. Walaupun tadi dia marah-marah, masih sempat memakaikan pada tubuh Aida body butter. Mandi pun juga tadi dipakaikan scrub, juga bukan hanya sabun mandi seperti biasa. Untung saja dia beli itu semua baru. Aku benar-benar akan protes keras padanya kalau dia memakaikan milik si Ratu Lebah. Nanti jangan-jangan wangi tubuhku seperti Ratu Lebah dan dia akan berpikir kalau aku ini pengganti Ratu Lebah. Enak saja. Tapi biar sudah sebersih ini tetap saja tidak ada rasa terima kasih yang mau diucapkan oleh Aida untuk Reiko. Bahkan masakannya selalu enak dan selalu saja membuat aku ingin nambah walaupun makanan di piring itu sudah habis. Sekarang minum obatnya, dan kalau sudah selesai jangan langsung tidur. Kamu baru makan, tunggu sekitar sejam baru kamu tidur. Dan setelah Reiko mengatakan itu, tidak ada juga kata terima kasih yang diberikan oleh Aida hingga Reiko keluar. Tak tahulah aku harus bilang apa tentang dia. Tapi untungnya aku sudah tahu dia pria seperti apa. Kalau aku tidak tahu, mungkin aku akan baper dan akan berpikir dia menyukaiku. Atau berpikir mungkin kami akan punya hubungan lebih dan aku akan sakit hati sendiri. Tapi aku tahu dia punya wanita yang dia cintai. Wanita yang memang ingin diperjuangkan olehnya, tapi ditolak oleh keluarganya. Bisik hati Aida. Dia mencoba bersabar dengan semua ini.
Dia membiarkan Reiko mengurusnya. Lah, Bapak ngapain balik lagi? Di saat Aida sedang termenung, Reiko masuk lagi ke dalam. Bajumu sudah kering. Nih, aku mau masukin ke lemari dulu. Lihat aja, dia sampai nyuciin baju aku. Sebetulnya di apartemen Reiko ada mesin cuci untuk mencuci dan mengeringkan sampai benar-benar kering juga. Bahkan bikin baju nggak lecek. Jadi sebetulnya baju tidak harus disetrika untuk baju-baju rumahnya. Tapi memang dia tidak pernah sempat untuk melakukan itu untuk bajunya sendiri. Hanya Aida yang biasa menggunakan mesin cuci itu kalau Reiko tidak ada di rumah, dan ini diperhatikan oleh pria itu. Makanya dia tidak memasukkan baju Aida ke laundry. Reiko mengurusnya. Disinilah rasa tidak enak pun muncul di dalam hati Aida. Maaf ya Pak, saya jadi ngerepotin dan makasih. Baru aku dengar kamu bilang makasih. Sindiran lagi dari Reiko sebelum dia berdiri dan berbalik. Selamat malam Pak, selamat tidur. Dan itu yang dikatakan Aida sebelum Reiko menutup pintu. Tentu saja dia berpikir bahwa Reiko tidak akan kembali ke kamar itu dan dia bisa tenang. Setidaknya aku bisa lepas dari bayang-bayangnya setelah seharian ini. Gila aja sih aku seperti terkekang olehnya. Cicitnya lagi yang sebenarnya ingin mengecek handphonenya. Tapi tidak ada yang menghubungiku juga karena handphonenya mati. Aida lupa mencarger, makanya sekarang dia mencolokkan handphonenya di chargeran yang ada di sisi nakas sebelahnya. Anggap saja kamu baru saja mendapat perawatan dari perawat laki-laki. Sudah, jangan dipikirkan, karena dia seperti membawa madu di tangan kanannya dan racun di tangan kirinya. Surga tangan kanannya, neraka tangan kirinya. Tak ada bagus-bagusnya, perawat gadungan atau suami gadungan. Tahu ah. Sulit memang untuk Aida yang sudah mau tidur melupakan semua yang terjadi seharian ini. Tapi dia memang berusaha untuk biasa, dan wanita ini memang suka menggunakan logikanya. Dia tidak mau berpikir macam-macam dan ingin tidur saja. Toh dia tidak punya rasa apapun kecuali rasa tidak enak dan malu. Tapi sayangnya, lah, Bapak ngapain balik lagi? Seperempat jam Aida bisa merasa tenang di kamar itu tanpa gangguan, dan dia pikir dia bisa tidur sekarang. Tapi di saat matanya ingin menutup, ada suara pintu terbuka yang membuat dirinya menatap ke arah suara, melihat seseorang yang tak ingin ditemuinya lagi malam ini, membawa beberapa barang di tangannya. Ya aku mau tidur juga lah. Hah? Apa? Aida pun langsung memekik. Ya aku juga mau tidur di sini. Kalau nanti malam kamu mau ke kamar mandi, kamu mau minta tolong sama siapa?